Swastiastu. Selamat siang Bapak Dendi dan juga Bapak Teguh selaku dosen dari mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi stack dan queue dengan struct dan pointer dalam Python beserta studi kasus penerapannya. Baik, pertama-tama izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Inyoman Hendra Kartika Saputra dengan NIM 2515091101 dan teman saya. Dan saya Ika Putra Dokter Pridinata dengan NIM 25150911134. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuannya. Nah, sebelum masuk ke inti materi, kita perlu pahami dulu mengapa topik ini penting. Dalam ilmu komputer, pengelolaan data secara efisien adalah fondasi utama perancangan sistem perangkat lunak yang handal. Di antara berbagai jenis struktur data yang ada, stat dan queue merupakan dua struktur data linear yang paling sering dijumpai dalam praktik pengembangan perangkat lunak. Stat bekerja dengan prinsip LIFO atau last in, first out. Artinya, elemen yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Sementara Q menggunakan prinsip FIFO atau first in, first out, di mana elemen yang pertama masuk akan menjadi yang pertama keluar. Nah, keduanya ini banyak diterapkan pada berbagai sistem nyata. Contohnya, fitur ado redo pada aplikasi pengolah teks, sistem antrian pelanggan, penjadwalan proses, hingga manajemen memori di sistem operasi. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah yang pertama, memahami konsep dan prinsip kerja teks serta queue. Kedua, mengetahui cara mengimplementasikan keduanya menggunakan struct dan pointer dalam Python. Ketiga, menganalisa operasi dasar dan kompleksitas waktu pada kedua struktur data. Yang keempat, ada memahami penerapan stack dan queue melalui studi kasus nyata. Nah, selanjutnya ada landasan teori. Nah, sebelum membahas stack dan queue secara langsung, ada beberapa konsep dasar yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, itu ada struktur data linear. Struktur data linear adalah struktur data di mana elemen-elemen data tersusun secara berurutan, dan setiap elemen memiliki tepat satu pendahulu dan satu penerus, kecuali elemen pertama dan terakhir. Stack dan queue beserta array dan linked list termasuk dalam kategori ini. Kedua, struct dan pointer dalam Python. Dalam bahasa C atau C++, struct adalah tipe data komposit yang mengelompokkan beberapa variabel dalam satu unit. Python tidak memiliki struct bawaan, namun konsep yang setara bisa kita implementasikan menggunakan data class dari model data classes. Nah, sementara itu, pointer dalam Python dipresentasikan melalui referensi objek. Misalnya, atribut next yang menunjuk ke node berikutnya. Yang ketiga ada linked list. Nah, baik stack maupun queue dalam materi ini diimplementasikan menggunakan linked list, yaitu kumpulan node yang saling terhubung melalui pointer. Pendekatan ini bersifat dinamis, sehingga ukuran struktur data dapat bertambah dan berkurang sesuai kebutuhan. Nah, setiap node terdiri dari dua bagian utama. Data itu menyimpan nilai yang akan diproses. Next itu menunjuk ke node berikutnya dalam rantai. Nah, selanjutnya di sini ada stack. Itu ada definisi dan operasinya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama pertama, yaitu stack atau tumpukan. Stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO, last in, first out. Nah, yang artinya itu, elemen yang paling terakhir dimasukkan akan menjadi elemen yang pertama diambil. Bayangkan seperti tumpukan piring di dapur. Nah, ini adalah analogi yang kita bisa lihat, tumpukan piring di dapur. Nah, piring yang paling atas adalah yang paling terakhir ditaruh, dan itulah yang pertama kali diambil. Nah, seluruh operasi stack dilakukan di satu ujung yang disebut top atau puncak. Pointer top selalu menunjuk pada elemen teratas yang aktif. Nah, stack memiliki
Stack memiliki beberapa operasi dasar, semuanya memiliki kompleksitas waktu. Artinya sangat efisien. Yang pertama push, itu menambahkan data ke puncak stack. Yang kedua pop, itu menghapus dan mengambil data teratas. Yang ketiga pick, yaitu melihat data teratas tanpa menghapusnya. Yang terakhir itu is empty, itu mengecek apakah stack sedang kosong. Nah, seperti yang terlihat pada ilustrasi di slide, saat kita push berurutan nilai 10, 20, lalu 30, maka urutan stack dari atas ke bawah menjadi 30, 20, 10. Dan ketika kita lakukan pop, elemen 30 yang paling atas keluar terlebih dahulu, sesuai dengan prinsip default. Nah, di sini juga ada implementasi stack. Nah, kini kita lihat bagaimana stack diimplementasikan menggunakan struct dan pointer di Python. Nah, stack diimplementasikan menggunakan linked list, di mana setiap elemen dipresentasikan oleh sebuah node. Pointer top selalu menunjuk ke elemen paling atas, dan semua operasi push maupun pop dilakukan pada bagian top ini. Nah, di sini ada alur kerja stack secara sederhana. Nah, push 10 itu stacknya berisi 10, push 20 itu stacknya berisi 20, 10, push 30 itu stacknya berisi menjadi 30, 20, 10, dan pop itu menghapus elemen 30, jadi stacknya menjadi 20, 10. Nah, pada implementasinya, kelas stack memiliki pointer top yang awalnya bernilai non. Saat push dipanggil, node baru dibuat dan next-nya diarahkan ke top yang lama, lalu top diperbarui ke node baru. Saat pop dipanggil, data di top diambil, lalu top digeser ke node di bawahnya. Selanjutnya ada contoh penggunaan stack. Nah, pada program contoh, kita bisa melakukan beberapa operasi stack secara berurutan. Yang pertama, membuat objek stack baru, push 10, stack berisi 10, push 20, stack berisi 20, 10, push 30, stack berisi 30, 20, 10. Tampilkan isi stack, pick itu bisa melihat elemen teratas, pop itu menghapus elemen teratas, dan yang terakhir tampilkan kembali isi stack setelah pop. Nah, output program membuktikan bahwa kerja LIFO secara langsung. 30 stacknya jadi 30, 20, 10 non, topnya itu 30, popnya itu 30, yang menjadi 20, 10 non. Nah, terlihat jelas bahwa elemen 30 yang terakhir dimasukkan adalah elemen pertama keluar. Setelah 30 dihapus, posisi top berpindah ke elemen 20. Nah, inilah prinsip LIFO bekerja. Nah, inilah cara kerja prinsip LIFO. Nah, selanjutnya ada studi kasus stack. Nah, di sini kami mengambil studi kasus fitur undo dan redo. Nah, salah satu penerapan stack yang paling familiar dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah fitur undo dan redo. Pada aplikasi pengolah teks seperti Microsoft Word atau Google Docs. Nah, mekanismenya seperti ini. Undo itu di keyboard kita bisa klik Ctrl plus Z, itu mengambil data dari puncak undo stack untuk mengembalikan teks ke kondisi sebelumnya. Redo itu bisa kita klik di keyboard Ctrl plus Y, itu mengambil data dari redo stack untuk mengembalikan kembali perubahan yang sudah dibatalkan. Nah, program ini menggunakan dua buah stack. Undo stack itu menyimpan snapshot teks sebelum setiap perubahan dilakukan. Yang kedua ada redo stack, itu menyimpan data yang telah diundo sehingga bisa dikembalikan kembali. Nah, setiap kali pengguna mengetik teks baru, kondisi teks saat itu disimpan ke undo stack terlebih dahulu. Output program memperlihatkan alur sederhana berikut. Teks halo. Yang kedua ada teks halo dunia. Jika kita undo, itu teksnya akan menjadi halo. Jika kita redo, akan menjadi halo dunia. Nah, ini membuktikan bahwa stack bekerja sesuai prinsip LIFO. Perubahan yang paling terakhir dilakukan adalah perubahan yang paling terakhir dilakukan adalah yang pertama kali dibatalkan saat undo ditekan. Mungkin sekian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu queue atau antrean. Nah, queue adalah struktur data linear yang menggunakan prinsip FIFO.
yaitu first in first out, yang dimana yang datang pertama akan dilayani pertama. Nah, data yang pertama masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Queue memiliki dua ujung, yaitu front atau head pada bagian depan antrean dan rear atau tail pada bagian belakang antrean. Lalu di sini ada tabel operasi, fungsi, dan juga kompleksitas, yang dimana enqueue dengan fungsi menambahkan data ke belakang antrean. Lalu operasi dequeue yaitu menghapus data dari depan antrean, dan operasi first melihat data terdepan, dan yang terakhir is empty yaitu mengecek apakah antrean kosong. Nah, queue menggunakan prinsip FIFO yaitu atau first in first out, yaitu data yang pertama akan masuk akan keluar terlebih dahulu. Contohnya itu seperti antrean 10, 20, dan 30. Menggunakan operasi dequeue akan mengeluarkan nilai 10 karena berada di posisi paling depan. Lalu ada implementasi dan contoh penggunaan queue. Implementasi queue menggunakan struct dan pointer. Pertama, queue diimplementasikan menggunakan linked list. Lalu setiap elemen direpresentasikan oleh node, dan queue menggunakan dua pointer, yaitu head dan juga tail, yang dimana head menunjukkan elemen terdepan dan tail menunjuk elemen terakhir. Nah, operasi enqueue dan dequeue dapat dilakukan dengan kompleksitas O1 dengan alur kerja queue-nya enqueue 10, lalu enqueue 20, dan enqueue 30. Dengan program yang telah kami jalankan menghasilkan queue menggunakan pointer head dan tail, data baru selalu masuk melalui tail, data keluar melalui head. Nah, dengan data pointer ini, proses enqueue dan dequeue dapat dilakukan secara efisien. Nah, lalu kita masuk ke penggunaan queue, contoh penggunaan queue-nya. Nah, pada program dilakukan beberapa operasi queue, mirip seperti pada stack tadi. Yang pertama itu membuat objek queue, menambahkan data 10 menggunakan enqueue, menambahkan data 20 menggunakan enqueue, menambahkan data 30 menggunakan enqueue, lalu melihat elemen terdepan dengan first, menghapus elemen terdepan dengan dequeue, dan melihat kembali elemen terdepan setelah proses dequeue. Nah, urutan di dalam queue ini menjadi 10, lalu 20, lalu 30, dan 0. Nah, menghasilkan output seperti di gambar, yaitu di depan 10, keluar 10, dan depan baru 20. Hal ini membuktikan bahwa elemen yang pertama dimasukkan adalah 10. Saat dequeue dijalankan, elemen 10 keluar terlebih dahulu, lalu setelah elemen 10 dihapus, posisi depan atau front berpindah ke elemen 20. Lalu data 20 dan 30 tetap berada di dalam antrean sesuai urutan masuknya. Prinsip kerja tersebut sesuai dengan konsep FIFO atau first in, first out. Nah, lalu kita masuk ke studi kasus queue, di mana kami mengambil sistem antrian layanan pelanggan. Nah, queue ini sangat cocok digunakan pada sistem layanan pelanggan seperti menerapkan prinsip FIFO atau first in, first out, sehingga pelanggan yang datang lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Dengan alur sistemnya, Budi masuk mendapatkan antrian A001 Budi, Sari masuk mendapatkan nomor antrian A002 Sari, lalu Agus masuk dengan mendapatkan nomor antrian A003 Agus. Nah, menjadikan antriannya A001 Budi, lalu A002 Sari, dan yang terakhir A003 Agus. Dengan proses pelayanannya, yang pertama layani Budi, lalu layani Sari, dan sisa antriannya Agus. Program membuat kelas sistem antrian yang memiliki fungsi masuk untuk menambahkan pelanggan ke antrian, fungsi layani untuk melayani pelanggan terdepan, fungsi cek depan untuk melihat pelanggan berikutnya tanpa menghapusnya. Nah, setiap pelanggan memperoleh nomor antrian otomatis seperti yang sudah saya terangkan tadi, A001 Budi, A002 Sari, dan yang terakhir A003 Agus, yang menghasilkan output seperti di gambar. Yang pertama itu Budi masuk terlebih dahulu, lalu Sari masuk kedua, dan terakhir Agus masuk ketiga. Lalu Budi dilayani terlebih dahulu, lalu kemudian Sari dan Agus menjadi pelanggan berikutnya. Nah, hal ini membuktikan bahwa queue bekerja sesuai prinsip
FIFO, yaitu pelanggan yang datang lebih dahulu atau lebih awal akan dilayani terlebih dahulu. Baik, kita masuk ke perbandingan stack dan juga queue, yang dimana pertama itu prinsipnya stack menggunakan LIFO, last in first out, dan queue menggunakan FIFO, first in first out. Lalu aspek ujung operasinya, stack menggunakan satu ujung atau top, queue menggunakan dua ujung, front dan rear. Lalu pointer, stack menggunakan top dan queue menggunakan head and tail. Lalu operasi tambah, stack menggunakan push ke puncak, sedangkan queue menggunakan NQ ke belakang. Untuk operasi hapus, stack menggunakan pop dari puncak, sedangkan queue menggunakan DQ dari depan. Lalu baca tanpa hapus, stack menggunakan pick dan queue menggunakan front. Lalu kompleksitas tambah atau hapus, stack menggunakan O1 dan queue juga menggunakan O1. Lalu kompleksitas pencarian, stack menggunakan ON dan queue juga menggunakan ON. Nah, analogi nyatanya, stack itu tumpukan piring seperti dijelaskan tadi, dan queue adalah antrian kasir. Nah, contoh aplikasinya itu pada stack seperti tadi, undo atau redo, browser history, call stack, sedangkan queue yaitu antrian pelanggan, scheduler, dan buffer pesan. Baik, untuk kesimpulannya, kami mendapatkan kesimpulan yaitu stack dan queue merupakan struktur data linear yang memiliki prinsip kerja berbeda, yaitu stack menggunakan metode LIFO, last in first out, sedangkan queue menggunakan FIFO, first in first out. Keduanya dapat diimplementasikan secara efisien menggunakan linked list pada Python dan memiliki kompleksitas operasi utama sebesar O1. Pemilihan penggunaan stack dan atau queue bergantung pada kebutuhan aplikasi, di mana stack lebih cocok untuk pengelolaan data terbaru seperti fitur undo atau redo, sedangkan queue lebih sesuai untuk sistem yang memproses data berdasarkan urutan kedatangan, seperti antrian pelanggan. Baik, mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.